kabarnya? Semoga semua baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di hari ini saya mau mengundang teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Di ibadah kali ini akan dipimpin oleh saya sebagai liturgis dan juga Kak Dewi sebagai PF. Sebelum ibadah dimulai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian berjudul Bersyukurlah. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, teman-teman, kita akan memasuki pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Dewi. Untuk Kak Dewi, dipersilakan. Halo. Sebelum kita memulai pelayanan firman pada hari ini, ayo kita siapin dulu bahan Alkitabnya dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Mazmur ada di Perjanjian Lama apa Baru? Lama apa Baru? Perjanjian Lama ya. Jangan sampai lupa. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat-Mu dan kesehatan yang Engkau beri, agar kami bisa kembali ibadah online Persekutuan Teruna GPB Markus pada tanggal 28 Juni ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau berkati dan Tuhan mau buka pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Haleluya, amin. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita udah kelar baca Alkitab pada pagi hari ini. Sekarang kakak menjelaskan sedikit soal Mazmur 136. Oke. Kata Mazmur itu sendiri dalam bahasa Ibrani itu disebut juga Mizmor, yang berarti nyanyian yang diiringi musik atau seruling dan kecapi. Dan di bahasa Yahudi itu ada Tehelim, yang berarti nyanyian puji-pujian. Nah, juga ada dalam bahasa Yunani atau Latin disebut juga sebagai psalmoi, yang artinya nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Nah, kitab Mazmur ini sendiri di Mazmur 136 ini yang menulis itu adalah Daud. Nah, Daud ini menulis Mazmur 136 ini dengan menggambarkan perasaan hatinya dia. Perasaan hatinya dia ini ada sukacita, ada kecewa, marah, juga sedih. Sukacita karena Daud itu merasa dekat dan mempunyai pengalaman hidup dengan Allah. Tapi di sisi lain dia juga ada rasa kecewa, marah, dan sedih karena di sisi lain dia merasa bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupan. Untuk selanjutnya di Mazmur 136 ini kita diajak juga untuk selalu bersyukur, dan kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita. Dan yang ketiga, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nah, untuk bersyukur sendiri itu kita bisa lihat di ayat 1, 2, 3, dan 26. Kata bersyukur ini diulang-ulang sebanyak 4 kali.
Nah, sedangkan untuk penjelasan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, kita bisa lihat di ayat 4-9 dijelaskan sebagai kalau Tuhan itu satu-satunya pencipta, dan yang di ayat 10-15 bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penyelamat kita, dan di ayat 16-22 di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu satu-satunya pemimpin. Contohnya dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan yang di ayat 23-25 di situ dijelaskan tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam perikop ini kita diajak banyak sekali hal-hal yang harus kita syukuri atas penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Nah, di Mazmur ini juga ada kata-kata yang satu lagi yang diulang-ulang, yaitu di ayat 21-26, kata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, itu diulang sebanyak 26 kali karena di ayat 1 ada sampai 26 juga ada. Di kalimat-kalimat penutupnya. Nah, kalimat ini mengajak kita untuk selalu ingat dan selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan itu selalu ada di setiap hidup kita dan tidak pernah berkesudahan. Dia selalu ada untuk hidup kita. Nah, sampai di sini kira-kira cara kita bersyukur itu dan mengenal kasih setia Tuhan itu dengan cara apa sih? Dengan cara memuji dan memuliakan nama Tuhan di saat kita bersaat teduh, di saat kita ibadah, itu kita bisa merasakan hadirnya Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira dalam kondisi seperti ini, di tengah pandemi sekarang ini, di tengah kesulitan yang ada pada saat ini, kira-kira apa sih yang harus kita syukuri? Nah, contohnya memang agak menyedihkan ya kalau sekarang itu kita gak bisa bersekolah bukan harus online, terus gak bisa nongkrong bareng teman-teman, terus ke PT kita juga biasa ngumpul, biasa ibadah bareng-bareng, ini harus ibadah sendiri di rumah, online. Nah, tapi semua itu kita harus syukuri. Contohnya dengan adanya pandemi ini, kita yang harus kita syukuri adalah kita bisa beribadah bareng orang tua di rumah walaupun secara online. Dan yang kedua, walaupun sekolah nggak ada, kita bisa belajar bareng sama mama papa kita. Kalau hal-hal yang kita nggak bisa atau kita nggak tahu, kita bisa tanya mama sama papa kita. Dan yang ketiga, secara global polusi udara agak menurun kalau kita baca di ini ya, media-media online. Polusi udara itu lumayan menurun, jadi nggak terlalu banyak polusi untuk saat ini. Nah, terus selain itu apalagi sih Kak yang mesti kita syukuri di masa sulit sekarang ini? Yang aku lihat sih sekarang anak-anak itu lebih banyak kreatif. Nah, kreatif dari segi apa? Mungkin kalau aku lihat yang sekarang ini kelihatan tuh di IG, anak-anak bisa bikin konten, dan konten itu sekarang lebih variatif, nggak yang gitu-gitu aja yang story-nya cuma foto doang atau gimana, tapi sekarang mereka udah lebih bisa untuk jadi social media creator. Terus yang kedua juga konten-konten YouTube jadi lebih banyak, tapi kita juga harus bisa memilih mana yang baik mana yang enggak ya. Terus yang ketiga, kita juga bisa lebih belajar banyak untuk berkreasi. Contoh, ada yang bisa tadi yang nggak bisa bikin video jadi bikin video, ada yang tadi nggak bisa ngedit video jadi bisa ngedit video, ataupun bikin desain mungkin yang awalnya cuman model PixArt sekarang udah bisa pakai Photoshop. Nah, hal-hal seperti itu sih sudah banyak yang kakak lihat untuk generasi sekarang ini.
dan yang muda pun karena sekarang mengharuskan kita mau dan mau, suka nggak suka harus belajar untuk mengenal jauh lagi tentang teknologi, karena masa pandemi ini yang ada social distancing, physical distancing, dan juga ada kalau di kantoran itu sekarang juga ada WFH. Nah, kita ini sebagai generasi muda juga harus membantu orang-orang tua kita atau yang lebih tua dibanding kita. Nah, karena kita contohnya misalkan saat ini lebih banyak menggunakan aplikasi Zoom. Nah, nggak semua orang tua itu bisa menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi kita bisa membantu mereka untuk mengakses aplikasi-aplikasi tersebut, membantu orang tua kita agar juga bisa lebih maju. Nah, hal-hal seperti itu sih yang kita bisa syukuri di tengah pandemi ini. Nah, bersyukur kan kita juga bisa selain memuji Tuhan, kita juga beribadah. Nah, untuk saat-saat ini, pada saat ibadah, apa sih membuat kalian itu mau beribadah? Apa sih yang membuat kalian itu rajin beribadah? Tapi apa sih yang membuat kalian itu gak konsen saat ibadah? Nah, kakak punya beberapa review yang udah dibantu sama kakak-kakak pengurus teruna. Tanyakan ke adik-adik, bisa dilihat sekarang ini ya. Terima kasih buat adik-adik yang udah kirim DM ke IG PT. Jawabannya bagus-bagus semua. Nah, jadi untuk PR hari ini, bagaimana sih cara melatih diri kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap mempunyai kasih setia kepada Tuhan. Nah, caranya yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan, dan yang kedua beriman kepada Tuhan dan juga taat dalam beribadah. Nah, 3 poin ini yang harus adik-adik lakukan. Dan jangan lupa untuk selalu rajin saat teduh. Nah, karena saat teduh ini yang menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi bisa memahami tentang arti kata beriman itu sendiri, karena kita sudah belajar untuk dekat dengan Tuhan. Nah, jangan lupa juga buat rajin ibadah online untuk saat ini, karena kita belum bisa untuk ibadah di dalam gereja. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan juga tetap sehat semuanya, dan tetap beribadah, dan juga rajin-rajin untuk ngerjain PR ya, walaupun di rumah. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, gimana tadi firman yang telah disampaikan oleh Kak Dewi? Semoga firman yang telah kita dengar bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk di doa syafaat dengan pokok doa. Ada orang tua, orang sakit, bangsa dan negara, keluarga Parompas, PT Markus, dan juga pendidikan. Mari teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran, kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami yang telah mendidik kami dari kecil hingga kami sebesar sekarang. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa bertumbuh sebagai anak yang membanggakan mereka berdua. Berkatilah kedua orang tua kami supaya kedua orang tua kami bisa dapat berkat dan kesehatan selalu dari Engkau. Dan juga berkatilah orang sakit supaya Engkau bisa menjamah mereka dan Engkau bisa mencabut penyakit dari mereka supaya mereka bisa beraktivitas kembali. Dan juga ya Tuhan, berkatilah bangsa negara kami supaya bangsa negara kami aman akan segala ancaman ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keresahan kami, yaitu pandemi di saat ini ya Tuhan. Berkatilah supaya segala virus-virus dan penyakit bisa cepat Engkau hapuskan supaya kami bisa beraktivitas di kehidupan kami sehari-hari seperti biasa lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga Paropas yang telah bersedia mempersiapkan dan menyediakan tempat bagi kami untuk ibadah. Berkatilah keluarga Paropas supaya senantiasa Kau berkati dan Kau berikan penyertaan selalu ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk PT Markus. Berkatilah persekutuan kecil kami supaya kami bisa bersekutu dan memuji dan melayani hanya untuk Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa punya hati yang tulus memuji dan melayani hanya kepada Engkau. Dan juga kami berdoa untuk pendidikan kami. Berkatilah kami yang baru lulus supaya kami bisa mendapatkan pekerjaan ataupun pendidikan di jenjang selanjutnya yang kami mau, dan Engkau bisa sertai kami selalu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami bisa menjadi orang yang sukses dalam pendidikan kami. Ya Tuhan, kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
teman-teman, saya undang untuk mengangkat satu pujian berjudul Aku Tuhan Semesta. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan juga selalu ajar kami untuk tetap bersyukur dan tetap mengasihi Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus selamat kami. Haleluya, amin.